Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah begitu sayangnya Allah kepada kita di cuaca yang hampir seharian diguyur hujan dingin, enak-enaknya tidur, kita harus bangun untuk makan sahur, dan dalam keadaan masih dingin juga kita masih digerakkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala nikmat ini, ketaatan kita ini diistiqamahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah yang akan memberikan kuliah subuh kita, alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Irwan Mahmud MAC. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Ustadz, dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, lebih kencang Bapak ya. Yang jawab kencang-kencang di Ramadan yang keempat ya kalau nggak salah. Allah turunkan berkah dari setiap effort kegiatan yang ia inisiasi atau ia aplikatifkan dalam setiap kekuatan yang melekat pada dirinya. Allah kabulkan semuanya. Allah lunaskan utang-utangnya. Allah berikan kesehatan dari setiap keluarga yang menjadi titihan untuk senantiasa dinafkahi. Lalu Allah turunkan Lailatul Qadar, keluar sebagai orang-orang yang bertakwa, dirindukan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Alhamdulillah waqafana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wa barik ala khairil bariyah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihan, mujibud da'wa, rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir hayat. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matil afiyah. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matil ukhuwah. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matil ibadah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengawali ayat yang menjadi saksi atas perkara-perkara yang kita kerjakan di dunia ini. Ini sering kita baca di surah 36 di ayat 65. Ini pasti hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dibantu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, ayat ini kalau malam Jumat biasa kita dawamkan, kita baca, tapi harus mampu bukan hanya membacanya,
secara jasmani yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita diberi sound system, kedua telinga. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala visualisasi, mata yang melihat. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala touching namanya, mampu memegang dan mampu membedakan yang mana milik kita, yang mana bukan milik kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-batan, ada perut yang tentu diisi dengan kenikmatan-kenikmatan. Sebelum masuk ke dalam al-batan ini, perut ini ada tentu sterilisasi, mensterilkan semua yang halal dan haram melalui lidah kita yang tidak bertulang. Maka ia mampu untuk membedakan yang mana yang pahit, yang mana yang manis, yang mana yang asam, yang mana yang garam. Jemaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Tentu ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yaum, pada hari ini kata Allah, saya kunci mati mulut kalian. Tangan dan kaki ini akan bersaksi atas segala apa yang kita kerjakan di dunia ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering kita baca. Tapi lebih powerful lagi kalau kita baca, itu sangat luar biasa mendapatkan pahala. Lalu kita harus mampu untuk menghafalnya, lebih luar biasa lagi. Lalu kita harus mampu untuk mentahassus, mentadaburinya, itu lebih powerful lagi. Lalu yang paling powerful, yang paling baik di antara yang terbaik, kita membacanya mendapatkan pahala, kita menghafalnya mendapatkan kebaikan dan pahala, kita mentadaburinya juga akan paham, lebih paham lagi. Lalu tentu diharapkan dengan aplikatif, tindakan melalui amaliyah, tindakan melalui apa yang kita kerjakan, yang kita baca, itu mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh jasmani ini, sehingga kita ada barrier, ada senantiasa pengingat dalam setiap jasmani ini bahwa ini bahaya, ini jangan, ini haram, ini halal, ini baik, ini tidak baik. Jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita memahami Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca saja, tapi mampu untuk diaplikatifkan melalui tadabbur Al-Quran, lalu kita mampu mengaplikatifkannya, mampu menjalankannya secara lahir, batin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini saya mengangkat sebuah tema, langkah agar puasa kita berkualitas. Saya mengingatkan kembali melalui ayat, karena ayat-ayat itu harus menjadi saku-saku di dalam kantong-kantong kita, bukan duit menjadi saku-saku dalam kantong kita. Hadis-hadis yang pendek menjadi saku-saku dalam kantong kita, sehingga mengingatkan kita dari setiap tindak langkah kita, tingkah laku kita di dalam bertindak di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Aynama takunu yadrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Aynama takunu, kemana saja kalian berada, kemana saja kalian berbuka puasa, di mana saja kalian bertempat, di mana saja kalian beraktivitas, pasti kematian akan menjadi sesuatu yang akan datang menemui kalian. Walaupun kalian bersembunyi di tempat-tempat yang kokoh, di tempat-tempat yang tinggi, kematian akan datang menemui kalian. Jemaah subuh yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mengingatkan kita bahwa Ramadan kali ini itu sangat spesial sekali, sangat istimewa sekali. Tapi tentu ada yang mengingatkan kita bahwa di setiap Ramadan yang kita lalui, di setiap sahur-sahur yang kita bangunkan anak istri kita, di setiap kita beraktivitas, itu ada kematian yang akan senantiasa mengintai kita. Jadi jangan terlena, jangan gegabah, jangan kita memoles diri dengan kesenangan-kesenangan yang sia-sia belaka. Maka
berikan effort kepada diri ini dari berganti menitnya ke detik, itu menunggu kematian kita. Dari menitnya berganti ke jam, menunggu kematian kita. Dari jamnya berganti ke hari, menunggu kematian kita. Dari minggunya berganti ke bulan, menunggu kematian kita. Dan tahun ini alhamdulillah kita menikmati Ramadan yang sangat luar biasa. Tentu mungkin tahun kemarin ada saudara-saudara kita yang sudah lebih duluan meninggalkan kita. Tentu kita berjumpa dan tidak akan bisa bersama lagi. Sahur mungkin kita bareng di tahun lalu, tapi tahun ini nggak ada lagi. List di dalam keluarga kita sudah hilang satu. Tahun-tahun kemarin mungkin istri kita masih menyamai kita, atau suami kita masih menyamai kita, atau anak-anak kita menyamai kita. Tapi tahun ini bisa jadi ada orang yang bersahur sendiri tanpa ada suaminya, ada tanpa ada istrinya, atau tanpa ada anaknya, sendiri menikmati makan sahur tersebut. Maka nikmat yang paling banyak di kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita berikan kebaikan dari setiap bergantinya hari-hari. Tentu menghitung sebentar banget ini, 30 hari ini sebentar sekali jemaah yang berbahagia subhanahu wa ta'ala. Maka harus berikan kekuatan pada diri ini untuk memberikan yang namanya ibadah yang kuat, ibadah yang totalitas, ibadah yang bagus, ibadah yang tentu berkualitas untuk diri kita, karena nanti menjadi pemberat timbangan kita di yaumil akhirat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya mengingatkan kembali kepada diri saya melalui ayat yang saya buka tadi, bahwa nanti tangan-tangan saya akan berbicara, kaki-kaki saya akan berbicara atas segala apa yang saya kerjakan. Kalaulah kita mampu untuk mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kemaksiatan yang kita kerjakan di dunia ini itu terasa tidak akan mampu kita untuk melakukan hal tersebut. Karena kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang paling baik pada diri kita. Kita bisa menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jemaah yang berbahagia, CO2, HO2 yang kita hirup itu Masya Allah sangat mahal harganya. Satu tabung CO2 HO2 itu kalau kita sakit, itu di rumah sakit kalau kita ambil yang VVIP itu bisa harganya 3.500.000 per satu tabung. Itu tidak bisa kita nikmati kalau kita sakit. Lalu HO2 yang kita hirup itu Masya Allah mahal banget harganya. Itu tidak bisa tergantikan. Allah nyuruh kita untuk sujud dan taat kepada ajarannya. Allah suruh untuk senantiasa mengimaninya dengan totalitas, sehingga kita mampu untuk mendapatkan kebaikan dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita usahakan. Jemaah yang berbahagia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada ayat yang sangat populer, bahkan pada saat saya menjadi talabul ilm, menjadi pelajar, itu ayat yang kami baca tentang ilmu, tentang muasyarah, muasasah, tentang amalia itu, masya guru-guru kami itu meninggalkan ayat tersebut lalu masuk ke ayat yang paling khususan, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai surah Al-Baqarah ayat 185 sampai selesai, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah yang berbahagia, ini juga harus kita hafal. Bukan hanya mampu kita hafal, tapi mampu untuk kita aplikatifkan dalam setiap kehidupan kita, yang berarti kita mampu untuk menjalankan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala melalui juklak dan juknisnya Al-Quran sebagai pedoman untuk kita imani. Jemaah yang berbahagia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang diajak di sini adalah orang yang beriman. Kata Syekh Al-Hazaimi mengatakan, ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, maka itu menjadi pengingat keseriusan bagi orang-orang yang beriman. Pasang kedua telinga kalian, lalu maknai dengan baik, tadabburi dengan baik, lalu kerjakan. Kita memahaminya secara tekstual, harus memahami secara kontekstual. Kita memahaminya secara kontekstual, harus memahaminya dengan aplikatif yang baik dan kokoh.
Jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata takwa ini jemaah yang berbahagia, Imam Asy-Syaituni atau Imam Ibnu Katsir menjelaskan kata takwa. Takwa itu implikatif dari perbuatan yang baik, itu ketakwaan. Ketakwaan itu berbentuk verbalitas perkataan yang tidak mengundang kejelekan. Ketakwaan itu implikatif dari setiap ada seorang yang hasad dan husud, ada yang kasut, ada yang senantiasa iri dan dengki, itu tidak boleh. Karena kata ketakwaan itu tidak boleh ada dengki. Kata ketakwaan itu tidak boleh ada hasad. Kata ketakwaan itu tidak boleh ada benci, kecuali ada dua hal yang dibolehkan. Yang pertama adalah orang-orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Imam Ahmad, boleh hasad atau boleh dengki kepada dua hal. Yang pertama, orang diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghabiskan waktu siang dan malamnya membaca dan mentadabburinya. Yang kedua, boleh hasad atau boleh dengki, hasad yang baik ini atau kita iri yang baik ini, yaitu senantiasa diberikan seorang hamba harta yang banyak, lalu harta ini dihabiskan, diinfakkan siang dan malam, baru boleh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mampu untuk memberikan setiap waktu-waktu kita di pagi hari membaca Al-Quran, di pagi hari membuka Al-Quran, di pagi hari mentadabburi Al-Quran, siang dan malamnya pun terus senantiasa kita baca Al-Quran? Tentu jawabannya ada pada diri bapak-bapak sekalian, jemaah yang berbahagia. Lalu apakah masih ada orang yang punya harta benda yang menginfakkan di siang malam hanya untuk memberikan kebaikan atas dirinya? Tentu juga jawabannya kepada diri bapak-bapak dan jemaah sekalian. Jemaah berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang istimewa. Rasulullah SAW menggambarkan kepada sahabat, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa gullaqat abwaab jahannam wa sulsilatis syayatin." Idza jaa Ramadan, ketika Ramadan datang, maka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buka, dan tentu nerakanya Allah Subhanahu wa taala tutup atau kunci, wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Jemaah yang berbahagia, pertanyaan saya, ini setan-setan pada dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala atau digorbol atau diborgol, tapi masih ada perilaku-perilaku yang senantiasa ini menyimpang dari setiap perilaku-perilaku kita. Karena ini kebiasaan kita di dalam kehidupan kita. Karena ayat yang kita baca untuk mengimani Allah dan menjadi la'allakum tattaqun ini belum sampai pada diri kita. Maka tentu ini menjadi sebuah pelajaran yang bagus untuk kita di Ramadan ini. Yang pertama, kita jaga lisan kita untuk tidak berkata kotor dan tidak berkata baik. Kita jaga lisan kita untuk senantiasa tidak menyakiti keluarga ataupun apa yang ada pada lingkungan kita. Tentu ini menjadi kebaikan atas diri kita. Jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentu ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjadikan kita sebuah kebaikan di dalam Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Jemaah yang berbahagia, ada dua nikmat yang tidak akan pernah bisa menolong kita kecuali dua nikmat tersebut di bulan Ramadan, yaitu as-siyam dan Al-Qur'an. Ini dua akan datang nanti sebagai pembela kita. Yang pertama itu as-siyam. Mana tuh siyam? Kata siyam ayyurab, mana tuh naum bil laili fashfa'ni fi. Kata puasa yang kita kerjakan di dalam setiap kita berlelah-lelah. Di sahurnya kita mulai menghentikan pada saat imsak, lalu kita menahan lapar dan dahaga kita, lalu datang nanti sebagai penolong kita.
berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, saya adalah puasa yang senantiasa bersaksi atas fulan bahwa ia menahan untuk senantiasa tidak memakan makanan di siang hari dan tidak minum di pagi hari. Maka fashfa'ni fihi ya Rabb, berikanlah syafaat kepadanya." Lalu Al-Quran juga datang sebagai syafaat nanti di yaumil akhirat kelak. Mana'tuhun naum bil laili wan nahar fashfa'ni fihi ya Rabb. Al-Quran yang kita baca dari setiap malam melelahkan mata-mata kita. Kalau kita bisa melihat nikmatnya amalan-amalan yang kita kerjakan, mungkin kita rela untuk mengganjal mata ini untuk mengkhatamkan Al-Quran dari setiap hari ke harinya, dari setiap jam ke jamnya, dari setiap minggu ke minggunya, dari setiap apa yang kita kerjakan. Kita rela bersusah-susah payah, kita rela untuk senantiasa memberikan kebaikan atas diri ini sebagai pemberat timbangan kita di yaumil akhirat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullahu azanahumullahu jami'an. Tentu apa kiatnya untuk kita mampu agar langkah puasa kita berkualitas? Kiat yang pertama, perbaiki niat. Niat yang kuat ini akan menjadikan seluruh pekerjaan yang susah menjadi mudah. Niat yang dikawal dengan baik ini, yang sukar-sukar itu menjadi mudah. Niat yang senantiasa kita kawal dengan baik ini, segala hal yang mungkin kita anggap itu berat menjadi mudah, karena niat menjadi barometer awal pada saat kita beribadah. Tentu ini menjadi catatan yang baik bagi kita. Niat yang baik, niat yang tulus, niat yang kuat untuk agar senantiasa puasa kita berkualitas. Yang kedua, jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita dari perbuatan, perkataan kotor, perkataan yang tidak baik. Ahsin amal fi afiyah kulluhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahsin, kita kerjakan, atau in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Perkataan yang baik, ahsin yang kita baikkan atas diri kita, maka mengafirmasi kebaikan itu atas diri kita. Misalkan pagi hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasakan 5 kalimat dalam setiap hari. Hari ini saya sehat. Silakan Bapak Ibu mengatakan, hari ini saya sehat. Hari ini saya bahagia. Hari ini saya ceria. Hari ini kemudahan datang pada diri saya. Hari ini seluruh pekerjaan saya terlaksanakan dengan baik. Minimal kita membuat kalimat afirmasi dalam setiap diri kita, setiap pagi. Kalau perlu tulis Bapak Ibu. Hari ini saya bahagia, hari ini saya ceria, hari ini seluruh kesusahan akan senantiasa lewat, hari ini selalu ada solusi dalam masalah saya. Maka tubuh ini secara otomatis itu akan menjadi kuat. Itu merespon seluruh tatanan yang ada di muka bumi ini, akan merespon akan kebaikan tersebut. Tapi kalau mulai dari pagi hari sudah gerasa gerusuk, mulai pagi hari sudah ada selalu kesusahan yang ada dalam pikiran kita, selalu ada ketidakbaikan yang melekat pada diri kita, wah, tentu pekerjaan itu belum kita kerjakan, sudah ada menang atau tertahan di dalam pikiran kita, belum kita aplikasikan dalam jasmani kita. Itu sudah menjadikan ini susah. Puasa ini susah, mengaji itu susah, khatam Al-Quran itu susah, semuanya susah. Tapi kalau kita diberikan kemudahan dan mengatakan kepada lisan kita, itu sangat luar biasa. Albert Hutchinson mengatakan, obat yang paling baik itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Bukan obat yang kita konsumsi, yang kita makan, tapi kalimat-kalimat verbal thayyibah yang baik. Contoh, anak-anak kita yang di rumah itu mengusahakan kita tepuk-tepuk dada atau punggung sebelah kanannya dan memberikan effort kebahagiaan atas dirinya. Contoh misalkan, saya bangga sama kamu nak, kamu bisa berpuasa setengah hari pada hari ini. Saya bangga pada diri kamu nak, kamu mampu menyelesaikan puasa di pas sholat asar. Dan saya bangga sama kamu nak, saya beri hadiah kepada kamu, kamu mampu menyelesaikan puasa sampai sholat maghrib. Maka secara langsung dan spontanitas seluruh jasmani anak tersebut itu merespon itu. Karena kalimat verbal ini, karena kita yang membuatnya, kita yang memproduksi anak tersebut, maka berikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya, maka ia mampu untuk kuat. Tapi belum apa-apa kita selalu memarah-marahi anak kita. Kalau kamu udah puasa, saya tidak kasih kamu jajan.
Kalau kamu tidak puasa, saya tidak kasih kamu duit. Kalau kamu tidak puasa, saya akan ini, itu, dan segala macam. Jangan ada hardik, jangan ada punishment, jangan ada selalu diberikan sesuatu atau diberikan hal-hal yang membatasi diri-diri pada anak-anak kita. Tentu ini bisa menjadikan kita kembali pada niat-niat kita membuat anak tersebut. Kita membuat anak untuk kebahagiaan kita, kita beristri untuk kebahagiaan kita. Maka perbaiki niat kita untuk senantiasa masuk berkualitas puasa kita, mulai dari diri kita, dan anak-anak kita pun menjadikan contoh atas diri kita. Kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita senantiasa tidak berkata bohong. Itu implikatif dari semua perkara yang kita kerjakan. Anak-anak kita pun akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Tapi kalau kita sudah mulai mengatakan bohong pada diri kita, kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak puasa, bagaimana anak-anak kita juga bisa puasa? Ya, pabriknya aja tidak puasa, pabriknya aja suka bohong, pabriknya aja tidak memberikan kebaikan atas dirinya, pabriknya saja berkata-kata tidak baik. Tentu akan berimplikatif atas diri kita dan kepada anak-anak kita. Jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan kita dan amalan-amalan soleh yang senantiasa kita kerjakan menjadi buah kebaikan dari setiap yang kita kerjakan. Jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menjadi kebaikan pada diri kita di pagi hari ini yang akan saya share kepada teman-teman sekalian, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya mengajarkan kauni Quran. Dari setiap pembelajaran kauni Quran ini, itu kita mampu untuk memahami Al-Quran, bukan hanya mampu membacanya, tapi mampu untuk mengaplikatifkannya. Dari setiap jasmani pembuka saya di tadi waktu muqaddimah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lalu saya mengajarkan kepada bapak-bapak jamaah yang hadir pada hari ini dengan bentuk metode kauni Quran, memahami Al-Quran dalam bentuk jasmani yang terdekat, lalu kita mampu untuk mengaplikatifkannya dalam kehidupan keseharian kita. Saya mengambil 5 ayat dalam surah Ar-Rahman, ayat 1 sampai ayat 5. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan mengikuti saya. Tangannya seperti ini di atas, lalu kita tepuk-tepuk tangan dada kita di sebelah kiri seperti ini. Allahumma Ishfi Anta Syafi Anta Syafi La shifa'un Illa shifa' La yughadiru Saqaman. Ini kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Rabban Nas, Anta Syafi Ishfi. Wahai Allah Rabban Nas, wahai Allah yang menciptakan manusia, tidak ada kesakitan, tidak ada penyakit yang ada dalam diri saya kecuali Engkau lepaskan penyakit itu melalui seluruh amalan-amalan yang saya kerjakan di bulan Ramadan ini. Karena penyakit datang karena tadi mulut kita selalu berucap yang tidak baik. Sakit datang itu karena respon jasmani ini merespon hal-hal yang remeh-temeh pada diri kita. 85% jasmani ini Bapak Ibu, kalau kita pikirkan yang remeh-temeh, maka seluruh komponen dari seluruh tubuh ini, di sini ada jalur-jalur yang senantiasa masuk dalam setiap ketidakbaikan itu merespon. Tapi kalau kita respon yang baik-baik, maka 80% atau 100% merespon kebaikan itu dalam setiap kita berkeluarga, kita berumah tangga, kita bermasyarakat, dan kita bersosialisasi. Jemaah yang berbahagia, izinkan saya mengajarkan, men-share metode kauni Quran untuk kita mampu pahami dalam setiap kehidupan kita, lalu kita mampu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita nanti di rumah ataupun saudara anak pemilik kita nanti bertemu pada saat nanti di Idul Fitri. Saya ajarkan sepakat Bapak Ibu bahwa ada isyarat kalau meminta makan seperti ini. Ya, kalau orang tidak bisa berucap, maka isyaratnya memanggil, lalu dia tangannya memasukkan ke dalam mulutnya mau makan. Bahkan ada isyarat orang yang tuli atau orang yang kelainan itu memberi isyarat kalau saat jari begini itu ada angka, kalau jari kebalik itu ada angka. Ini isyarat-isyarat ini mampu kita implementasikan atau implikasikan dalam setiap kebaikan kita di dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memberikan metode kauni Quran ini
untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini, untuk kita ambil manfaatnya, karena Al-Quran nanti menjadi syafaat di yaumil akhirat kelak untuk kita baca, dan menjadi syafaat nanti di yaumil akhirat kelak untuk kita aplikatifkannya. Surah Ar-Rahman ayat pertama, Bapak Ibu seperti ini tangannya, Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Kita kencangin suaranya. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Kasih sayang Allah tidak pandang bulu. Kristen, murtad, maksiat, semuanya diberi kasih. Tapi maha rahimnya Allah tidak, hanya kepada orang yang beriman saja. Maka tentu kalimat pertama Ar-Rahman ini itu diberikan kepada siapa saja yang mengusahakan dirinya untuk senantiasa memahami Al-Quran. Orang Kristen itu paham Al-Quran, bisa membacanya, tapi belum tentu ia bisa mengaplikatifkannya. Kita beda, orang Muslim itu mampu menghafalnya, mampu membacanya, juga harus mampu untuk mengaplikatifkannya. Ayat kedua, ayat pertama Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Allamal Quran, ini diibaratkan Allah yang mengajarkan Al-Quran. Ini isyarat bahwa Allah yang mengajarkan Al-Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Kita ulang ayat kedua. Allamal Quran. Kencangin suaranya. Allamal Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Ayat ketiga. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaq, Allah yang menciptakan. Al-insan. Siapa itu al-insan? Kita, manusia. Sudah ayat ketiga. Mampu kita menghafalnya. Karena jasmani ini mampu untuk bernegosiasi pada diri kita. Jasmani ini mampu untuk memberi kebaikan atas diri kita. Tapi kita tidak menggunakannya dengan baik. Mata ini tidak kita gunakan dengan baik. Seluruh komponen ini mampu memberikan kebaikan. Ayat pertama, Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Ayat keempat, Bapak Ibu, ada yang hafal? Khalaqal insan, allamahul al-bayan. Al-bayan bimakna mampu bercerita, mampu untuk mengucap. Siapa yang mengajarkan mengucap? Ar-Rahman yang maha pengasih. Apakah orang Kristen itu tidak bisa berbicara? Mampu berbicara. Apa orang Kristen itu tidak mampu bernegosiasi? Mampu bernegosiasi. Karena maha kasih sayangnya Allah tidak pandang bulu. Diajarkan mulai kecil, ibu-ibu orang-orang yang tidak beriman ataupun beriman itu mengajarkan pandai berbicara. Dari siapa? Allah yang mengajarkan pandai al-bayan, pandai berbicara. Maka kita ulang lagi Bapak Ibu supaya kita paham. Allamahul bayan. Silakan. Bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Ayat keempat. Ayat kelima terakhir. Asyamsu, maknanya matahari. Wal qamar, dan bulan. Bihusban, beredar pada putarannya, beredar pada jam-jamnya. Jasmani ini mampu untuk memberikan pengertian dalam Al-Quran yang 5 ayat, Pak, melalui jasmani ini. Kita ulang dari pertama Bapak Ibu. Silakan kencengin suaranya. Semoga menjadi amal jariah kita nanti di yaumil akhirat kelak. Karena surah Yasin di surat 36 di ayat 65. Mudah-mudahan duduk kita di subuh hari ini menjadi saksi bahwa kita sudah menggunakan jasmani ini ya Rabb
jasmani ini untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran, membacanya dan mampu untuk mengaplikatifkannya dalam kehidupan kita. Kita ulang lebih kencang Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Al-khalaq pencipta, al-khalaq yang mencipta, al-insan manusia. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Siapa allamahul bayan? Allah yang mampu mengajarkan pandai berbicara. Asyamsu. Apa maknanya Bapak Ibu? Matahari. Wal qamar. Dan bulan. Bihusban. Beredar pada putarannya, beredar pada orbitnya, beredar pada peraturannya. Bapak Ibu dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi. Al-qamar maknanya bulan. Asyam matahari. Asyam wasyam dan matahari ada wanya. Al-qamar bulan, wal qamar dan bulan. Yang membedakan wanya saja Bapak Ibu. Kita ulang. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyamsu. Asyamsu. Wal qamar. Bihusban. Ya. Ini surah Ar-Rahman. Diulang 36 kali. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Begini. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Bikuma tukadziban. Dua yang disebutkan di situ. Manusia dan jin yang membohongi atas nikmat yang diberikan atas diri kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diulang 36 kali atas nikmat-nikmat yang kita terima. Allah yang memberikan kita pandai berbicara, Allah yang memberikan segala sesuatu yang ada pada diri ini, tapi kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Wallahu minkum. Semoga di kesempatan subuh berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala fakihkan kita di dalam keimanan. Allah sehatkan badan-badan kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan-amalan puasa kita, baik yang awal kita kerjakan, dan memberikan kekuatan sampai menghabiskan Ramadan dengan penuh kebaikan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma sallimna li Ramadan. سلمنا رمضان وتسلمنا منه متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا نائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا
آخرة لنا فيها معادنا واجعل الخيارة لنا من كل شر اللهم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك بيننا وبين معصيتك بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا من المستضعفين في رفاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا وتدبرنا وتمن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين ذرياتنا قرة أعين ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بعزيز يا غفار يا أرحم الراحمين بفضلك يا أرحم الراحمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Jemaah yang berbahagia, seluruh kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh kelemahan dan ketidakbaikan datangnya dari saya pribadi. Walafa minkum nun wal qalami wa ma yasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.